Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Posesa Podcast Seru Sasayota. Menambah wawasan, membuka masa depan. Salam literasi. Gimana nih kabar sobat literasi sekalian? Pasti sehat-sehat ya kak, kan Iya, ya. walaupun musim hujan ya kayaknya sebenarnya ya, Iya, tapi ya. semoga pada sehat semua. Iya, kalian sobat literasi jaga kesehatan ya. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Kira-kira siapa Siapa tuh, ya? Kak? Kalian Siapa? tahu deh? Boleh dong kalian tebak-tebak, terus kalian komen di kolom komentar. Itu. Gak Nah, usah lama kak, siapa sih? siapa ya? Tuh, kak? Siapa ya? Siapa nih? Langsung saja kita sambut Kak Emron dan Kak Yumi. Nah, silahkan perkenalan Kak. Oke, perkenalkan aku Emron, aku dari kelas 11B. Dan juga perkenalkan aku Hilmi dari kelas 11D. Nah, pada podcast kali ini kita bakal membahas mengenai apa nih, Fira? Mengenai perpustakaan aja kak. Oh, mengenai perpustakaan Iya. sama literasi gitu ya? Iya, benar-benar. Oke, baik. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai aja gitu ya, Kak? Iya. Ya, oke, baik. Bisa nih Dimulai pertanyaannya gitu kak. Iya, Boleh, bisa? boleh. Boleh banget. Gini kak, menurut kalian perpustakaan tuh bagaimana sih kak? Ya, perpustakaan tuh apa sih? Yang kalian ketahui aja. Dari Iya. siapa dulu nih? Boleh. Kak Emron dulu. Mungkin dari Mas Ilmi aja ya? Oh gitu, iya, oke, boleh, baiklah, boleh. silahkan dari Kak Ilmi. Kalau menurutku ya, untuk perpustakaan itu sebuah ruangan atau sebuah tempat untuk kita itu bisa menggali ilmu lebih dalam mengenai ya berbagai ilmu. Mungkin kalau aku tertarik bagian ilmu sejarah mungkin atau kesehatan mungkin itu. Mungkin kita bisa selain kita menggali ilmu di sana, kita juga bisa menemukan ruang nyaman untuk kita membaca. Wih, Di sana juga kan perpustakaan kan biasanya terkenal dengan ruangan yang sepi terus Iya. kayak tenang. bisa buat self reward buat kita lah. Oh, Keluar quality dari- time. Iya, quality time gitu. Iya, bener banget tuh, bener banget. Ya mungkin bisa buat kayak menghilang dari dunia nyata dan ke perpustakaan buat menemukan jati diri. Buat masuk ke dunia di dalam buku. Iya. Oke. Lalu, Untuk Kak Emron sendiri bagaimana? Oke, mungkin nggak jauh beda dari Mas Ilmi ya tentang pengertian perpus atau pendapatan perpus. Dan kalau dari aku sendiri juga perpus merupakan tempat kita untuk bisa menggali ilmu juga. Selain kita belajar di kelas, kita juga bener banget bisa tuh. mendapatkan ilmu dari perpustakaan, dari buku-buku yang ada, dari buku-buku yang kita suka, dan kita juga bisa mendapatkan istilahnya apa ya, kita juga terbuka wawasannya di perpustakaan ini Oh, gitu. bener Dan banget tuh. juga ya betul katanya Mas Ilmi juga, perpustakaan ini bisa menjadi tempat me time Ya. kita. Iya, keren banget ya baca. Me time-nya berkualitas. Iya, me time berkualitas nih. Iya, kita bisa baca buku dengan sesuai dengan selera kita, dengan keinginan kita untuk membaca buku tersebut, dan juga bisa menjadi apa ya? Ya itu tadi, menjadi ladang untuk kita belajar juga. Iya, bener banget tuh. Aku setuju banget nih sama pendapat dari Kak Hilmi sama Kak Kak Emron. Emron. Iya, bener banget tuh. Kalian tuh sering ke perpustakaan gitu Pak. Hmm, Nah, terutama di perpustakaan Widya Pustaka. Nah, kalian tuh baca buku apa aja sih Kak? Yang pernah kalian baca tuh? iya. Kalau aku ya, karena aku itu tipe orang itu suka buku tentang ilmu sosial dan juga filsafat. Wow, buku yang lumayan berat itu. Iya, berat filsafat. Walaupun berat, tapi itu adalah sebuah apa ya, buku yang memberikan kita pelajaran tentang hidup. Bener banget, setuju aku. Karena apalagi tentang ilmu sosial, karena juga aku tuh juga orangnya suka tentang ada politik juga, tentang sosiologi seperti itu. Nah, Wow, dari buku tentang ilmu sosial itu juga aku juga dapat apa ya istilahnya,
wawasan lebih luas lagi tentang ilmu sosial gitu. Oh iya benar banget Apalagi tuh. kemarin juga sempat pinjam buku di perpustakaan. Itu bukunya tentang motivasi dalam hidup. Oh, Wow. wow. Nah, Bermakna ya buat itu. iya bukunya bermakna Sangat banget. Sangat iya. Isinya tuh tentang cara kita menghadapi suatu masalah dalam hidup. Apalagi juga ada poin tentang membahas cara kita memanajemen organisasi juga seperti itu. Wow. Kan ya juga cocok karena juga saya itu mengikuti beberapa organisasi gitu. Jadi ya itu merupakan poin-poin yang penting lah untuk saya bisa mengembangkan diri, menambah wawasan dan juga nanti mengerti bagaimana manajemen organisasi begitu. Dan juga ada beberapa buku yang pernah saya baca tentang filsafat juga. Oh. Jadi ada beberapa pelajaran yang saya dapat dari buku filsafat itu kan juga tentang kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengambil ilmu lah dari buku filsafat itu. Benar tuh, benar-benar. Kalau Terus menurut Kak Ilmi sendiri Iya. Kak, buku Apa apa tuh, aja Kak? sih yang pernah dibaca di perpustakaan ini? Kalau dari aku, yang terakhir aku baca ya itu buku yang apa ya, menceritakan sebuah perjalanan hidup seseorang bersama seorang ibunya. Ibu. Sayang Ibu ini Sayang, Kak. iya. Dan aku dari judulnya itu menarik, terus aku baca beberapa kali itu sampai hampir menangis. Terharu ya, Kak ya. Terharu banget. Tersentuh Menyentuh hati hatinya. Tersentuh hatinya. Ya, tersentuh. Ya, kalau dari aku itu buku yang terakhir kali aku baca itu tentang perjalanan hidup seseorang, dan mungkin aku juga tertarik juga dengan buku yang membahas tentang habit-habit kita sehari-hari itu. Oh. Ya, karena itu aku sedang butuh sesuatu yang bisa mengatur diri sendiri, karena aku jujur aku sampai sekarang tuh masih bingung cara mengatur diri sendiri itu gimana, dan aku cari di Widya Pustaka. Wih, bener banget tuh. Emang sih kalau kita tuh apa ya ngatur diri tuh emang kadang tuh susah. Kadang Iya. kita tuh kayak males, kayak mau buat belajar, mau buat baca buku itu emang ya kadang tuh ada rasa-rasa males yang harus kita atasi gitu ya. Nggak mudah ya Kak. Iya, emang nggak mudah ya itu. Gengsi. Iya, Justru terberat adalah diri sendiri. iya bener banget. Terus apa yang bisa kalian ambil tuh dari buku-buku itu? Kayak misal buku yang apa ya, buku yang kalian favoritkan? Buku dari siapa sih? Apa sih judulnya gitu? Oke, untuk aku sendiri tuh bukunya itu apa ya? Kalau dari aku baca, jadi aku lebih terbuka lagi tentang bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita mengatur anggota kita, karena itu juga bukunya terkait dengan kita itu harus mengerti orang lain juga, karena juga Oh iya ya. kita tidak bisa memukul rata orang tuh sama seperti kita. Ya. Jadi Bener banget kita itu, bener. akan menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam watak seseorang di organisasi misalkan. Nah, itu bagaimana kita bisa menjadi seseorang yang mampu memberikan wadah untuk mereka bisa menjadi satu seperti itu, dan kita juga harus istilahnya itu peka karena mereka juga perlu apa ya istilahnya kayak arahan dari kita, apalagi seorang pemimpin kan juga seperti itu. Memang Dan benar. buku itu juga bisa apa ya istilahnya membuka wawasan untuk saya terutama karena saya juga mengikuti beberapa organisasi juga, jadi bisa menjadi istilahnya pedoman saya gitu loh untuk berorganisasi gitu. Oke. Buat Kak Hilmi gimana nih Kak? Oh, dari buku yang aku baca itu yang judulnya Ibunda Langit Spiritualku. Itu dari penulisnya Nia Mois. Itu banyak sekali mengandung makna-makna yang kayak maknanya itu nulisnya tuh sambil ngiris bawang. Jadi bikin lewat ya. Rasanya tadi juga ya, Iya, bikin. hati. Dan kayak buat untuk membacanya itu bisa introspeksi diri. Oh ternyata aku gini, oh ternyata aku gini terhadap ibuku. Ternyata pengorbanan ibuku itu besar ini. Ya mungkin buat introspeksi diri saja dan memotivasi kita untuk
kalau bisa itu kalau kita sudah gede itu kita bisa membuat bahagia ibunda kita dengan cara apa? Dengan cara kita bisa berprestasi, bisa setidaknya ya sukses gitu untuk membanggakan mereka. Wah, jadi tuh bukunya bikin kita lebih sayang gitu ya Ya, sama orang tua kita, sama terutama ibu, ibu. sama bapak gitu. Wow, sangat. Setelah membaca buku itu kayak ada perubahan diri sendiri gitu nggak Kak untuk ibunya? Iya. Mungkin kalau perubahan ada sedikit-sedikit kayak misal pagi itu kan ibu sering menyiapkan sarapan terus kayak kamu tahu nggak sih pengorbanan ibu dari pagi itu menyiapkan sarapan itu ngapain aja terus kayak kebiasaan kecil dari ibu kita tuh ternyata untuk menerapkan kebiasaan itu dalam diri kita sendiri tuh ternyata susah. Bener banget tuh. Kebiasaan tuh Bener harus banget. dimulai dari dikit-dikit ya. Iya. Kak? Dari Makanya- sesuatu yang kecil itu. Makanya kalau kita pikir kembali, oh ternyata tuh susah ya, oh ternyata itu berat juga ya. Jadi kayak Iya. lebih menghargai keberadaan seorang ibu. Wow, keren banget tuh. Sangat sangat inspiratif banget. Iya. Iya. Kita tuh harus menyayangi ibu sebelum ibu kita ya. Ya begitulah namanya juga Iya. manusia kan ya. Iya. Pasti ada datang, ada pergi gitu. Kita harus selalu menyayangi dan tidak cuma ibu ya Kak, tapi Iya. juga Ayah kita juga. Nah, Iya, buat sobat literasi yang menonton, jangan lupa sayangi ibu bapak kalian ya. Iya. Iya. Karena seperti yang dikatakan ada ibu baru ayahmu. Ya, Iya, iya bener banget tuh. Surga aja di telapak kaki ibu loh Nah, Kak. betul. Bener tau. Gitu. Nah, lalu buat selanjutnya nih, ini terkait isu Isu. literasi di negara kita, di Indonesia ini. Apa tuh, Fir? Isunya ringan aja Kak, soalnya ini ngeri Kak. Apa tuh? Ringan aja. Isunya tuh kan Indonesia nih perpustakaannya termasuk terbanyak kedua loh Kak. Terbanyak sedunia. sedunia. Wah, Wah, gila. gila sih. Tapi Tapi? nih apa namanya minat literasi bangsa kita, masyarakat kita itu tuh rendah. Masih Menurut rendah. menurut data yang kita dapat, Terdapat. itu tuh 105 dari 193 menurut World Atlas. Itu baru menurut World Atlas. Nah, kita ada lagi menurut UIS itu 100 dari 208 negara. Wah, gila. Padahal perpus kita banyak. Iya. Kenapa itu? literasinya? Iya, pendapat kalian bagaimana? Gimana nih pendapat kalian? Iya benar nih. Mungkin dari Mas Rini dulu. mungkin pendapat saya agak menyayangkan ya, karena Bener banget tuh. padahal di sisi kita punya infrastruktur perpustakaan yang banyak, tetapi tidak bisa dimanfaatkan oleh sumber daya manusia kita. Itu Iya, sangat sayang sekali. sayang sekali. Tapi di balik semua itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal-hal tersebut. Apa tuh, Kak? Apa? Mungkin yang pertama dari minat baca. Minat bacanya itu kurang. Ya mungkin dari beberapa kawasan di Indonesia kan Indonesia luas ya, luas itu. Iya sih, bener banget luas. Ya walaupun nomor 2 itu mungkin dari beberapa kawasan itu masih susah untuk mengakses sebuah perpustakaan. Karena pedalaman ya, Kak? ya Iya, mungkin di daerah pedalaman masih sulit buat masih mengakses buku gitu ya. ya mungkin karena jalanannya juga agak terjal. Oh Iya, iya, bener banget bener. akses Akses jalan juga. akses Iya. jalan juga mempengaruhi buat kita punya apa ya keinginan buat ke perpustakaan gitu. Iya, bener banget. Terus dorongan orang tua juga mempengaruhi gitu. Oh iya, bener banget tuh. Kan sekarang banyak tuh orang tua yang kalau anaknya nangis tuh obat HP. jadi Ya, obat gitu. iya, Ah iya, bener tuh banyak ya Iya. sekarang. Mungkin kalau saranku, aku nggak tahu ya ilmu parenting, tapi mungkin buat saranku mungkin dikenalkan dengan buku sedikit-sedikit, dibacakan Oh, apa iya. gitu, ya. Bener, kayak dongeng sebelum tidur gitu ya. Ya, Iya. bisa gitu. Bisa itu. Mungkin dari aku gitu sih, kalau dari aku gimana? Mungkin ya dari aku memang kurang lebih sama kayak yang diomongin sama Mas Ilmi juga, dan menurutku juga ada beberapa faktor
yang menjadi istilahnya alasan mengapa peringkat berapa tadi? Peringkat 100 Peringkat 100 ya. Iya. 100-an. Yang pertama mungkin karena memang rendahnya minat baca di Indonesia, karena memang apalagi anak muda sekarang itu sudah terdistraksi oleh media sosial, Oh HP. iya tuh, oleh Jadi, smartphone gitu ya. betul, karena mereka juga lebih sering arahnya kan ke media sosial gitu. Bener banget. Bener. Nah, yang kedua mungkin secara betul tadi aksesibilitas untuk keperpustakaan, mungkin untuk berliterasi itu masih kurang di Indonesia seperti itu. Apalagi juga di daerah terpencil juga mungkin kita masih mendapati karena beberapa tempat itu masih kurang dalam fasilitas secara untuk literasi ataupun perpustakaan seperti itu. Iya Dan sih, bener itu banget juga sih. bisa mempengaruhi. Dan juga saya pernah mendapatkan cerita inspiratif bahwa di suatu daerah di Jawa Barat apa yang nggak salah, itu ada Wow, apa seseorang dia itu membuat perpustakaan keliling Oh di wow. di daerah terpencil, dan itu Kayaknya aku cuma juga pernah itu. pakai motor itu, Oh, pakai motor terus di belakang dikasih rak buku itu untuk menyimpan buku. perjuangan banget ya itu. Betul, karena itu suatu langkah dia untuk mengembangkan literasi di daerah terpencil gitu. Iya benar Itu banget. mungkin bisa menjadi inspiratif bagi kita semua bahwa kita bisa mengusahakan apapun itu dari hal yang mungkin dinilai kecil tapi itu bisa berdampak besar untuk Bener banget tuh masyarakat sobat gitu. literasi. Dan juga mungkin kita untuk masukkan aja kita untuk kurikulum bisa mengedepankan tentang literasi untuk para siswa gitu. Dan juga dan apalagi di SMA negeri Satu sendiri setiap hari Rabu kita ada kegiatan literasi pagi ya. Oh iya, nah, GLS. iya GLS itu tuh dari Gerilit 1 mengadain Nah, GLS. itu merupakan suatu langkah yang baik untuk mengedepankan literasi untuk para siswa. Dan kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu, dan membuka mata kita untuk dunia lebih luas lagi seperti itu. Dan kita mendapatkan banyak pengalaman dari buku ataupun ilmu. Iya, setuju banget nih. Setuju banget sama Kak Emron dan Kak Hilmi itu. Aku juga sempat dengar gitu di beberapa berita gitu kan. Di luar negeri tuh sekarang tuh sedang tren dampon. Jadi itu kayak Apa itu? tuh kayak apa ya? Kembali lagi mereka tuh menggunakan telepon yang bukan smartphone. Telepon Gitu. lama itu. Iya, telepon lama supaya mereka tuh tidak kecanduan sama handphone gitu. Terdistraksi Gitu. ya. Iya, supaya tidak mengganggu kegiatan mereka sehari-hari supaya nggak ke distract itu tadi. Mungkin kalau itu kita perlu pembiasaan ya, karena Iya, bener banget apa-apa sih. kita sudah serba digital, apa-apa Mm-mm. sudah handphone lah istilahnya kita. Jadi memang perlu pembiasaan dari diri kita sendiri. Dan itu dimulai dari niat kita masing-masing untuk meningkatkan minat kita untuk literasi gitu. Iya sih, itu kembali lagi ya ke diri kita sendiri gitu. Nah, nih sobat literasi dengerin tuh. Kalian tuh jangan malas gitu buat baca buku gitu. Nggak apa-apa baca kayak novel-novel, baca kayak iya AU nih pasti yang cewek-cewek iya nih pasti suka baca AU itu nggak apa-apa. Itu ya ada positifnya juga nggak apa-apa. Tapi AU-nya yang mendidik ya kak. Kan sekarang Iya. ada tuh AU yang ya begitulah. Nah iya tuh bener sih. Banyak. Iya banyak. Tuh. Nah kalian tahu nggak AU itu apa? Apa ya, belum tahu. Nah jadi tuh AU tuh kayak apa ya? Itu tuh cerita tapi tuh dalam bentuk chat gitu ya. Iya. Biasanya Kayak ada. RP ya? Oh iya benar Iya. kayak RP gitu. Biasanya tuh ada di Twitter atau IG kalau nggak salah ya kan Vira? Ya aku sukanya bacanya di IG kak. Oh di IG. Iya. Oh, Berarti online ya itu ya. iya benar online. Nah, itu Kan- juga bisa menjadi apa ya? Metode lain dalam membaca selain di buku yang fisiknya itu kan kita bisa membaca di media digital juga seperti itu. Iya sih benar banget. Dan bahkan itu ada beberapa penulis karena karyanya tuh udah terkenal, jadi itu dibukuin gitu. Sampai ada yang difilmin loh kak. Beneran ada Iya. difilmin. Iya. Wow. Tapi saya kurang tahu. Tapi itu ada. Saya pernah. gitu. Dari AU itu. Iya dari AU. Dari AU jadi novel. Dari novel ke film. Keren Wow, banget. keren banget. Gila. Iya. Dan mungkin ini bisa buat motivasi ya buat sobat literasi yang suka menulis. Nah, kalian jangan sungkan-sungkan untuk
ikut lomba menulis atau mengirimkan mungkin apa ya karya kalian di media sosial gitu. Dan Siapa mungkin tahu? bisa jadi penghasilan juga kan. Ya, siapa tahu tuh. Ya kan? Ya kan? Betul. Bener banget tuh. Nah, selanjutnya apa nih, Fir? Ya kayak udah akhir gak sih kak? Oh belum. Oh iya. Nah, buat selanjutnya tuh kalian ada nggak gitu kayak masukan atau kritik saran gitu untuk perpustakaan kita tercinta, perpustakaan Widya Pustaka. Oke. Jadi untuk perpustakaan media pustaka ya namanya. Iya. Ya, Nah, benar. menurut aku ini udah bagus sekali karena sudah ada beberapa koleksi buku yang sudah istilahnya dikategorikan sendiri, misalnya ada buku apa, sosial, buku Iya, iya. pelajaran, dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan suatu hal yang bagus untuk perpustakaan, media pustaka. Dan juga harapannya semoga besok bisa ditambah lagi koleksi bukunya. Karena Amin. kita juga sering cari buku yang kita mau tapi belum ada gitu, di Amin. perpustakaan. Dan juga mungkin dari segi fasilitas seperti komputer misalkan. Nah, karena menurut saya itu komputer itu kita juga bisa pakai untuk mengerjakan tugas dari guru misalkan tentang pelajaran. Nah, itu kadang-kala tuh sering error seperti itu. Nah, Iya. mungkin masukannya bisa dibenahi lagi seperti itu. Dan juga terkait perpustakaan karena untuk membaca kan kita butuh ketenangan ya. Gitu. Iya, bener banget tuh. Nah, itu mungkin bisa kita tambah apa namanya peredam suara seperti itu. Dan karena suara dari luar tuh sering masuk ke dalam Oh iya perpustakaan. ya, biar lebih fokus gitu ya Biar kita bacanya. bisa lebih hikmat lah untuk membaca buku. Wah, lebih hikmat. Karena Iya. kan seperti yang dikatakan tadi kita di perpus bisa menjadi me time. Iya bener banget tuh. Quality time. Kita Quality bisa time. kita istilahnya ngedate sama buku lah. Wih, ngedate sama buku. Kecil-kecilan. Atau bisa juga tuh apa? Ya itu sih ngedate di perpus. Wih, Maksudnya buat sobat Tapi- literasi yang punya pasangan bisa tuh ide ngedate-nya di perpus. Ngedate-nya positif ya itu kan. Ya, Iya. positif. Kita baca buku. Iya, baca buku. study date kak. Iya. Iya. Study date. Iya, bisa tuh. Oke. Literasi date. Oke. Lalu untuk Kak Hilmi gimana nih, Kak? Itu tuh tanggapan perpustakaan media pustaka sejauh ini sudah bagus. Mungkin sama seperti Mas Imron tadi, mungkin aku ada sedikit permintaan buat buku-buku yang tentang habits mungkin bisa lebih diperbanyak. Iya, bisa. Karena mungkin dari beberapa teman yang aku temui, mereka menginginkan buku-buku habits karena mereka juga ingin memperbaiki hidup mereka. Terus untuk segi alat-alat untuk menunjang kebutuhan siswa mungkin seperti komputer dan lain-lain itu mungkin juga bisa diperbaiki untuk bisa menunjang pembelajaran dari kita setiap hari. Dan aku juga minta buat teman-teman yang sering berkunjung ke perpustakaan, tolong untuk menjaga perpustakaan dengan baik, jangan sampai perpustakaan jadi tambah jelek karena kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Terus misal kalau di perpustakaan jangan teriak-teriak karena kita juga butuh quality time dengan buku tadi seperti ngedate dengan iya. sama buku ya, gitu, sama buku itu. Iya, itu tadi Kita ya. butuh ketenangan gitu kan, kalau semisal kita kayak ngedate gitu kan kita butuh kayak dunia itu milik kita berdua. Waduh, Milik kita berdua. Yang lain kontrak itu. Lain kontrak. yang lain kontrak lain Pindah Mars aja kita kak. pindah tempat saja. Langsung pindah ke Mars. Jadi buat teman-teman jadi minta tolong untuk selalu dijaga perpustakaannya karena itu juga salah satu fasilitas dari sekolah. Iya, fasilitas bersama gitu kan ya. Ya minta tolong aja untuk teman-teman. Ya. Didengerin ya itu sobat literasi. Pendapat-pendapat dari Kak Emron Iya. sama Kak Hilmi gitu. Atau kita bisa menambahkan
Master dilarang berbicara, enggak dilarang cerit-ceritan gitu ya Iya, Kak. oh Biar bisa enggak tuh. Oh, teriak-teriak. kurangi suara. Nah, gitu. bisa tuh. Iya, tapi itu juga kembali ke diri masing-masing ya. Nah, Buat mematuhi peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan seperti nggak makan di perpus gitu, lalu nggak tetap tenang gitu. Soalnya kan perpustakaan itu bukan milik kamu sendiri, tapi milik bersama gitu. Nah, buat sesi selanjutnya nih, ada apa nih kita, Vira? Kita ada sesi Quest Hunter. Apa nih, Gue Center? Kesadaran Apa sih, ya? Kak? Nah, Quest Hunter tuh merupakan papan gitu ya, yang ada muka-muka quest kita nih. Ada Foto-foto. foto-foto dari quest-quest kita. Jadi kita tuh berburu quest untuk kita tempelkan fotonya Iya. gitu. Di setiap segmen di setiap episode Episode, ya. podcast kita gitu ya nih. Keren. Ya. Nah, Nah, di sini kita udah ada fotonya Kak Hilmi sama Kak Emron. Nah, kita minta nih Kak Kok Hilmi. bisa ada ya? kok bisa ada ya? Waduh. Jadi Bapak, Kawan fotonya ya? kapan ya? Apa dia? Nah, kita meminta tolong sama Kak Imran sama Kak Hilmi untuk memberikan kata-kata buat motivasi untuk podcast ini atau moto hidup atau apa ya, kata-kata mutiara gitu. Kata-kata hari ini gitu ya? Iya, kata-kata hari ini. Sama minta tanda tangan juga. Tantangan? Iya. Oh, ya. Udah kayak artis ya ini. Ya, karena kita itu juga Calon-calon orang sukses. Amin. Calon-calon orang sukses. Ini aku dulu ya. Ya, silahkan. Ini perlu banyak atau sedikit aja ini? Secukupnya. Secukupnya. Secukupnya aja. Iya. Oke, ini sampai sini. Apa tuh Kak kata-katanya boleh gitu Dibacain, dibacain? Kak. Iya, apa tuh Kak? Harus sekarang ini. Iya, nggak apa-apa. Ya, mungkin nunggu Mas Jimmy dulu ya. Oh iya, boleh tuh, boleh. Ini kayaknya banyak nih. Banyak sedikit, kata-kata ya. Wow, apa tuh? Apa tuh? sedikit kata-kata banyak makna. Siap, siap. Siap. Oke, ini di kamera kelihatan nggak ini? Ya, kamu kelihatan nggak? Di zoom? Bisa di zoom nggak ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita bahas aja ya. Untuk Ya, apa tuh? podcast Rules Toyota. Nah, ini kata-katanya. Semoga prosesnya semakin sukses dan menjadi tontonan yang mendidik untuk para siswa. Amin. Terima kasih Kak doanya buat Posesa nih. Apa nih dari Kak Ilmi? Aku mungkin pantun ya. Ya, FOMO-FOMO dikit lah. Oh, Nanti kita apa bilang tuh? cakep ya gitu. Ya, cakep. Oh, cakep. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Salam literasi le. Boleh tuh, boleh banget. Boleh. Terus gimana ini? Nah, selanjutnya kita bakal nempelin nih. Oke. Ini sih ya. Nah, gimana nih tanggapan Kak Hilmi sama Kak Emron mengenai quiz center kita? Oke. Keren Ya, sih. Keren nih, saya sangat
sangat mengapresiasi ya ini karena nanti mungkin kita bisa dapat kenang-kenangan juga nanti. Benar sih, benar. Terus nanti kan mungkin tamu selanjutnya tahu nih apa tamu sebelum itu siapa aja sih. Iya, benar banget. Ini bisa jadi kenang-kenangan juga ya. Iya. Kalau kita lulus nanti kita lulus terus kita main ke sini loh. Kita lihat ada foto kita pernah podcast di sini gitu. Oh iya, atau nanti misal ada apa ya, adik kelas gitu, mungkin pas kita udah jadi alumni besok gitu kayak, wah muka siapa sih ini, muka siapa ya gitu. Oh ternyata ini mukanya Kak Emron sama Kak Ilmi gitu, pernah di podcastin ternyata gitu. Pernah di sini. Iya pernah di sini. Emang pernah di sini. Oh, wah. Nah, Dan mungkin siapa tahu besok ada tokoh-tokoh yang mungkin bisa mengisi foto di sana gitu. contohnya siapa aja tuh Kak contohnya? Mungkin bisa tokoh-tokoh yang terkenal misalkan. Siapa ya? Bupati atau siapa? Wow. Kan, Amin ya, Amin. amin. Kan Dari semoga- presiden. siapa tahu Siapa tahu. podcastnya ada membludak tontonannya terus kita bisa mengundang tokoh-tokoh juga gitu. Bener banget tuh, amin ya. Semakin Amin. dikenal Sesa. Gitu. Amin. Nah, mungkin karena waktu nggak terasa banget nih ya Sobat Literasi. Nah, kita mau ngucapin terima kasih nih buat Kak Emron sama Kak Hilmi udah meluangkan waktunya. Untuk episode podcast kali ini. Iya, bener banget. Terima kasih juga telah mengundang kami ke sini. Ini sebuah apa ya? Pencapaian. Pencapaian. Siapa ya? Sekolah di Sayuta pencapaiannya diundang Posesa. Oke. Dan mungkin dari pihak Posesa juga mengucapkan terima kasih sama Sobat Literasi karena udah menonton kita sampai selesai. Lah, terima kasih ya Sobat Literasi. Nah, mungkin ada sebelum kita tutup nih podcastnya mungkin ada closingan. Iya, dari Kak Emron sama Kak Hilmi ada nih. Apa nih? Mungkin sedikit aja ya. Iya, Jadi, boleh. untuk podcast seru Sayuta ini harapannya semoga bisa menjadi tontonan yang mendidik, konten yang bermanfaat untuk para siswa maupun untuk halayak umum. Karena ini merupakan suatu langkah konkret dari Posesa yang telah istilahnya itu membangkitkan semangat kita untuk literasi ataupun yang lain. Nah, karena ini bisa menjadi apa ya? Mungkin kalau teman-teman SMA satu-satunya gabut bisa nonton Posesa. Iya. Karena ini tonton yang didik terus bisa menambah wawasan teman-teman juga dengan mungkin nanti ada tokoh-tokoh yang diundang yang bisa mungkin kita bisa mendapatkan pengalaman ataupun ilmu dari tokoh tersebut dan harapannya semoga Posesa ini terus berlanjut dan bisa menjadi istilahnya konten yang membangun wawasan untuk para siswa di SMA. Amin. Nah, gimana nih dari Kak Hilmi nih? Ya mungkin sama seperti Imran, mungkin semoga Posesa menjadi tontonan yang wajib untuk kita tunggu setiap Setiap bulan ya. iya. Itu adalah tontonan wajib bagi warga Sasayuta. Mungkin insya Allah besok bisa langsung menyeluruh ke semua warga di Indonesia. Mungkin bisa buat tontonan wajib buat seluruh warga Indonesia. Betul. Wow, amin. Amin banget, amin paling serius nih. Ambil balik. Itu kayak lagu ya. Iya, lagunya Nadine Amiza. Nah, mungkin sekian dulu dari kita. Terima kasih atas closingannya ya, Kak Emron, Kak Ilmi. Tuh. Jangan lupa Sobat Literasi, tungguin episode selanjutnya dari kita, Posesa, Podcast Seru Sasayuta. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.